prinsipnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Kira-kira. Terkait dengan adab itikaf, Ustaz. Adab itikaf bagi laki dan perempuan kira-kira ada bedanya nggak, Ustaz? Di zaman-zaman dahulu, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, umat-umatnya itu sangat tunduk kepada Tuhan mereka dan mereka mengatakan al-akifun. Jadi orang-orang yang memang senantiasa mendekatkan diri, kemudian merenung, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi jangan malah kita niatnya itikaf terus malah terlena dengan gadget kita sendiri seperti itu. Jadi harus dikondisikan. Jadi pengalamannya begitu kan Mas Ija? Ya. Ya buka Quran di mushaf ya, mushaf Quran di gadget ya. Tiba-tiba ada notifikasi apa begitu ya, kemudian buka dulu sebentar. Qurannya sudah lupa. Kan bahaya gitu. Di Masjid Wami ada itikaf nggak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Halo Sobat Orasi Podcast, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita menyimak Orasi Podcast, orasi obrolan seputar Islami. Insya Allah bersama saya Hijamil Fauzi sebagai host yang akan membersamai waktu santai teman-teman untuk mendengarkan informasi yang menarik, juga bermanfaat dan tentunya bernuansa Islami. Tidak lupa juga untuk teman-teman Sobat Orasi Podcast yang mungkin baru pertama kali singgah di kanal YouTube kami, boleh dibantu subscribe sebagai bentuk dukungan bagi kami. Semoga kedepannya kami konsisten untuk bisa mengunggah konten-konten bermanfaat. Sobat Orasi Podcast, gimana kabar puasanya? Semoga masih kuat ya. Alhamdulillah, Sobat Orasi Podcast, sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya. Bagaimana kita ketahui bahwasannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada tuntunan yang Nabi contohkan, yaitu adalah ibadah iktikaf ya. Bagaimana ketahui, kita sering lihat ya di sosial media, sebaran-sebaran poster ya, di grup-grup WhatsApp ya, tentang apa itu iktikaf dan bagaimana tuntunannya seperti itu. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim, seorang yang berpuasa, kita mempersiapkan untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu kita memperbanyak ilmu ya, kita mempersiapkan ilmu kita terkait dengan iktikaf. Dan insya Allah di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas terkait dengan seputar iktikaf dan bagaimana tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah Ustadz Miftahul Haq, SHI MSI. Beliau adalah dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan di Fakultas Kedokteran. Juga beliau sebagai Ketua Takmir Masjid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, Ustadz Miftah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwasannya tema kita hari ini adalah seputar iktikaf ya saja. Ini kan kita sudah mau menjumpai 10 hari terakhir ya. Nah, kan kita masyarakat sudah lazim lah ya mendengar iktikaf di 10 hari terakhir, kencangkan sarung gitu ya. Nabi Muhammad itu mencontohkan umat Islam untuk beriktikaf di 10 hari terakhir. Nanti kita akan berbicara santai aja Ustadz ya, terkait dengan iktikaf. Mungkin Ustadz, pertama adalah terkait dengan pengertian iktikaf itu sendiri Ustadz. Iktikaf itu sebenarnya apa sih Ustadz ya? Sahabat Orasi podcast yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sudah familiar, terbiasa mendengar istilah iktikaf. Iktikaf itu terambil dari bahasa Arab. Saya tahu ini karena beliau jurusan bahasa Arab. Ya, akar katanya kan akafa, yang berarti bisa menahan, kan? Atau ada yang mengatakan juga al-habsu, memenjara. Jadi dia memenjara diri dari segala aktivitas. Maka sering
Itikaf itu dikatakan habsun nafsi anit tasurrufatil adiyah, menahan diri, memenjarakan diri dari yang biasa Yang biasa dilakukan. dilakukan ya. Jadi itikaf itu kemudian kita melepas diri dari kehidupan kebiasaan, kehidupan dunia, untuk kemana? Untuk datang beribadah, diam diri di masjid. Masjidlah kemudian kita harus menahan diri kita dari segala pikiran, aktivitas kehidupan dunia, dan selanjutnya kita betul-betul mendekatkan diri ke Allah Subhanahu dengan semangat. Kalau berdiam diri di masjid tapi tidak masih melakukan aktivitas keduniaan, ya bukan bagian dari itikaf. Jadi ini juga harus diperhatikan, kira-kira begitu. Jadi tradisi itikaf ini juga sungguhnya kan kalau kita lihat tidak hanya terjadi di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW, di nabi-nabi lain juga ada, bahwa bahkan kalau di zaman-zaman dahulu, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, umat-umatnya itu sangat tunduk pada Tuhan mereka, dan mereka mengatakan al-akifun. Jadi orang-orang yang memang senantiasa mendekatkan diri, kemudian merenung, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi prinsipnya itu menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi fokus untuk beribadah. Meninggalkan pekerjaan sesaat ya, untuk lebih berfokus kepada ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti itu. Ya, tadi dijelaskan sama Ustadz Miftah bahwa itikaf itu bukan hanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, tapi di zaman Nabi Ibrahim juga ya. Kalau kita lihat di Al-Quran ya, pernah disinggung ya kata-kata itikaf ya, kata-kata akifin ya, antahira baitiya lit-taifina wal akifin ya, seperti surat Al-Baqarah seperti. Oke, tadi adalah penjelasan definisi mungkin ya secara umum terkait dengan apa itu itikaf ya. Jadi tadi lah kita memenjarakan gitu ya, al-habsun nafs, memenjarakan diri ya, meninggalkan pekerjaan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan ya pada harian, untuk kemudian lebih berfokus pada ibadah. Kemudian adalah terkait dengan durasi Ustaz, dan tempat itu sendiri ya. Untuk itikaf apakah ditentukan sebagai syarat seseorang dikatakan sah beriktikaf atau gimana Ustaz? Ini memang dalam konteks pemahaman lamanya itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang dapat terus 24 jam. Kan, harus 1 hari full ya, gitu kira-kira begitu. Ada yang ya waktu sebentar saja boleh gitu. Jadi boleh waktu sebentar saja, kemudian dengan niat tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malah yang terpenting nanti posisi niatnya. Jadi kalau yang berpendapat boleh waktu sebentar itu, dan ini dipahami oleh Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah ya, bahwa ketika kita masuk ke masjid di bulan Ramadan, maka yang pertama niatkan saja kita dengan itikaf. Karena kan niat menjadi penting, terpenting. Nah, kemudian ketika kita di masjid, selama di masjid ya, kita tadi mencoba untuk melepaskan aktivitas duniawi kita. Nah, zaman sekarang gadget, ya kalau bisa nggak usah bawa HP lah gitu. Kira-kira begitu. Nanti pas masuk ke masjid malah jadi main HP tadi. Ya main HP, main game, main baca komik, baca WA gitu kan, nah, jadi masalah. Nah, jadi kalau memang mau beritikaf, misal sholat subuh gitu, berangkat sholat fajar, kemudian lihat dari rumah begitu, nggak usah bawa HP, niatkan saja Bismillahirrahmanirrahim mau ke masjid sholat subuh dan juga niat beritikaf. Nanti pulang setelah syuruk, kembali kemudian baru membuka HP. Zuhur begini, dari rumah atau dari tempat kantor gitu, kalau yang masih bekerja ya lepaskan itu, udah bawa HP-nya nggak usah dibawa, taruh di meja kantor, di laci kantor atau di tas gitu.
Datang ke kampung, datang ke masjid, kemudian sholat zuhur, berniat, kemudian sebelumnya niatkan untuk sampai mungkin sampai jam mendengarkan kajian begitu itu masih dibolehkan. Sampai kira-kira sudah lebih siang jam 1 apa setengah 1 apa setengah 2 bahkan setengah 2 gitu baru pulang. Demikian itu sore hari. Jadi prinsipnya kebiasaan harian itu harus coba kita tinggalkan gitu. dulu Jadi ya. jangan sampai sambil beriktikaf kemudian kita malah asik ber-WA. Lah, ini kebiasaan hariannya di mana gitu yang ditinggalkan. Karena pada prinsipnya sekali lagi tadi kita harus meninggalkan segala apa yang biasa kita lakukan. Selain hanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, proses mendekatkan dirinya bisa dengan membaca Quran, sholat, dengan berzikir dan setelah kira-kira begitu. Jadi terkait dengan durasi ada yang berpendapat harus 24 jam saja, tapi ada juga yang kurang daripada itu, yang penting niatnya adalah untuk beriktikaf saja. Yang penting berdiam dirinya di masjid. Nah, bahkan terkait dengan tempatnya masjid itu juga ada yang berbeda ya. Ada yang mengatakan harus tempat masjid jami. Masjid jami itu kan masjid yang biasa dilakukan untuk sholat Jumat misal. Tapi ada berpendapat enggak, masjid biasa saja yang penting untuk sholat 5 waktu. Maka bagi yang bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak gitu, itu yang mungkin jauh dari masjid begitu, ya jauh masjid jaminya begitu, ada musola di dekat rumahnya, itu nggak apa-apa di musola, dilanggar nggak apa-apa. Tapi jangan musola rumah, kalau musola rumah beda gitu loh. Harus musola memang yang keumuman masyarakat menggunakan untuk sholat berjamaah. Karena di beberapa kampung itu kan ada masjid besar, masjid jami begitu, kemudian ada di masing-masing pojok gitu wilayah itu ada musola-musola. Nanti kalau sholat Jumat berkumpullah di masjid jami ini. Ini di beberapa tempat begitu kan. Nah, kalau di Jogja relatif kelihatannya semua masjid untuk sholat Jumat, jadi lebih aman lah gitu kan. Tapi kalau di kampung saya dulu di Cilacap itu juga ada musola-musola, kemudian ada masjid besar. Jadi kalau masjid besar ini, masjid jami ini hanya untuk sholat, selain untuk sholat 5 waktu masyarakat sekitar situ juga untuk sholat Jumat di kampung itu. Saya kira tempatnya juga monggo disesuaikan sesuai dengan kondisi sobat podcast semua ya, untuk mau yang mana bisanya. Tapi memang ada perbedaan pendapat, tapi saya kira lebih dan semua dibolehkan ya, kita lebih memahami yang tadi, yang penting untuk sholat 5 waktu lah kira-kira begitu. Berarti sah-sah aja saja ya, mau di masjid yang kecil maupun yang masjid yang jami gitu ya. Tapi jangan musola rumah ya. Kalau musola rumah nggak boleh, di kos-kosannya ada musolanya, ada untuk warga kosnya untuk sholat nggak bisa juga. Itu kan nanti ada tempat sholatnya itu untuk masyarakat gitu loh, untuk masyarakat. Jadi maksudnya musola itu adalah tempat yang dipakai oleh masyarakat ya, yang umumnya dipakai oleh masyarakat untuk sholat berjamaah. Rutin ya. setiap hari 5 waktu saja ya. Jadi jangan malah di rumah ada musolanya ya diniatkan itikaf di rumah. Ya, nanti di kos buat biasa sholat 5 waktu di situ, saya itikaf di kos ya sama aja gitu. Oke Ustaz. Oke, terima kasih. Sekarang adalah kira-kira apa pesan utama atau hikmah ya yang bisa diambil dari itikaf sih bagi seorang muslim terkait dengan adab itikaf, Ustaz? Adab itikaf bagi laki dan perempuan kira-kira ada bedanya nggak, Ustaz? Kalau sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Yang jelas yang pertama tadi niat dulu ya. Jadi siapapun yang mau beritikaf maka jatuhkanlah niat, karena innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sangat tergantung niatnya. Nah, kalau kita niat datang ke masjid untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah sambil beritikaf, ya silakan. Kemudian yang kedua tentu menutup aurat pakaian. Menutup aurat pakaiannya, jangan sampai kemudian membuka aurat, kira-kira begitu. Di masjid. Ya. Kemudian yang kedua ya selama itikaf khusyuk, tawadhu, khusyuk, tenang begitu, mencoba melakukan refleksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas yang positif. Bisa dengan berzikir, sholat, dan kalau mungkin di masjid ya pertama sholat tahiyat
datang sholat tahiyatul masjid, kemudian kalau masih ada sholat sunnah duha, kalau waktu duha ya sholat sunnah duha, kalau mungkin mau menjelang duhur ya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah duhur, setelah itu berzikir, duduk dan sebagainya, termasuk kalau mau menginap ya dengan sholat lailnya, adakan kajian-kajian juga tidak apa-apa. Yang jelas saya kira terpenting tadi, hindari untuk memegang HP terlalu lama. Kecuali HP dalam bentuk mushaf ya, ada mushafnya. Tapi kalau kemudian menjawab WA dan sebagainya itu hindari, karena itu urusan dunia gitu. Kecuali ada kasus darurat, misal ada hal penting yang mendesak. Kerjaan maksudnya. Bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan mungkin lebih ke darurat, mungkin ada informasi keluarga sakit atau itu mungkin agak lebih. Nah, kalau pekerjaan, kita niatnya untuk membicarakan diri kebiasaan, kenapa sih bikin pekerjaan? Itikaf masih buat proposal lah, bukan itikaf namanya, kira-kira begitu. Oke, berarti intinya tadi kita harus menyibukkan dengan ibadah tadi ya. Menyibukkan ibadah dan menghindarkan dari segala kegiatan keseharian yang malah bukan memindahkan pekerjaan jadi ke masjid ya. Jadi kita masih punya kerjaan terus mau itikaf jadi kerjaannya dibawa ke masjid. Enggak bisa, itu malah dunia saja pikirannya kan. Tetap saja prinsipnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Kira-kira. Ini ada pertanyaan titipan dari tim podcast, Ustaz. Bagaimana cara menjalankan itikaf bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan? Ya, dia harus memilih. Harus memilih tadi ya. Ya, kalaupun nanti kalau dia berpendapat bahwa itikaf itu kemudian bisa dalam waktu, tidak ada batasan waktu, maka gunakanlah tadi. Misalkan di sela-sela pekerjaan itu ada waktu untuk sholat, maka niatkan dia. Misal kalau di kantor gitu jam 11, jam duhur mungkin jam 12 gitu ya, 12 kurang 5 menit kalau sekarang kan. Datanglah ke jam 11 ke masjid. Selesaikan dulu urusan kantor, jam 11 diberhentikan, datanglah ke masjid. Dengan niat iktikaf, kemudian datang sholat tahiyatul masjid, kemudian berzikir, membaca buku dan sebagainya. Jauhkan HP. Gitu. Nah itu lepas dulu, kemudian baru setelah itu nunggu sholat duhur dengan ada adzan, dengar adzan, kemudian sholat tahiyat atau sholat sunnah, qobliyah duhur, kemudian ya kalau ada kajian ikuti kajiannya sampai selesai. Kira-kira setengah dua jam setengah dua sudah selesai, pulang kembali kerjakan tugas sampai mungkin nanti jam kantor selesai, mungkin jam kantor selesai jam 3 ya. Nanti sebelum pulang mampir lagi ke masjid, kemudian untuk niatkan lagi itikaf dan seterusnya. Saya kira itu bagian cara saja untuk ketika aktif bekerja. Atau mungkin malamnya baru dia di rumah. Tapi kalau takut paginya ngantuk ya, mungkin cara-cara itu bisa diambil. Kira-kira begitu. Berarti untuk sobat orasi podcast yang memang dengan pekerjaan ya, selesaikan pekerjaannya saja. Ya, pekerjaannya jangan dibawa ke masjid sekali lagi ya. Itu selesai dulu pekerjaannya. Kalau sudah selesai baru pergi masjid niatkan untuk itikaf seperti itu. Ya. Nah ini Ustaz, tadi yang sempat sudah beberapa kali disinggung ya terkait dengan tantangan di zaman sekarang ya, tentu adalah tentang gadget ya, gadget dan segala macam perintilan-perintilannya lah ya, aplikasi-aplikasi, games, komik dan semacamnya. Nah itu gimana saat kita itikaf tapi kita ada tantangan itu. Jadi gimana kira-kira? Ya dikendalikan. Saya katakan mungkin gadget kita tuh nggak inilah gawe kita tetap dibawa nggak apa-apa lah. Kalau ada apa itu mushaf Al-Qur'annya gitu, ya kita baca gitu karena mungkin kita sudah menandai bacaan kita di situ karena kita tidak terbiasa bawa mushaf yang cetak gitu, kita bisa digital. Itu enggak ada apa-apa. Tapi mampu enggak gitu ketika membaca mushaf itu tiba-tiba ada Shopee gitu, atau apa kok disebut nama merek ya. Atau merek yang lain lah tadi bisa itu ya enggak, jangan dibuka. Ya biar aja. Kalau bisa di notifikasinya di silent semua gitu. Ya enggak. WA jangan dibuka juga gitu. Telepon kira-kira gitu ya. Coba di mode terbangkan dulu bisa enggak kira-kira. Atau di mode terbangkan kan juga enggak apa-apa, mode pesawat gitu kira-kira begitu. Kalau tadi itikaf tapi kemudian sambil searching belanjaan, nah itu itikafnya di mana gitu kira-kira begitu.
Nah, tetap bolehlah mungkin di gadget itu ada file-file Islamin, artikel-artikel Islam dibuka ada Pak. Tapi mungkin baiknya di mode pesawat kali ya gitu ya. Jadi lebih lebih tenang gitu, Tenang. jadi tidak ada yang masuk Hmm. gitulah. Jadi lebih kan kalau mode pesawat masih bisa buka kan aplikasi yang kalau kita punya mushaf Quran masih bisa dibuka kan. Kemudian aplikasi apa itu untuk baca-baca e-book dan sebagainya masih bisa dibuka Ya. kan. Nah, Ya. saya kira itu positif lah, baik. Tadi ya, Sobat Orasi, jadi memang gadget adalah tantangan kita zaman sekarang ya. Jadi sebagaimana mungkin tadi kita harus bisa mengendalikannya seperti itu ya. Jadi jangan malah kita niatnya itikaf terus malah terlena dengan gadget kita sendiri seperti itu. Jadi harus dikondisikan Jadi sebenarnya. pengalamannya begitu kan Mas Ija? Ya. Ya buka Quran di mushaf ya, mushaf Quran di gadget ya. Hmm, Tiba-tiba ada notifikasi apa begitu ya, kemudian buka dulu sebentar. Qurannya sudah lupa ada sampai lupa. kan bahaya gitu. Itu kan mengganggu Mengganggu ya. ibadah. Ya, Jadi jadi kira-kira itu boleh, tapi ingat loh di mode pesawat dan fokus mm, untuk beribadah. ini adalah fokuskan diri untuk beribadah ya. Nah ini sudah mendekati akhir Ustaz ya. Kira-kira apa pesan utama atau hikmah ya yang bisa diambil dari itikaf sih bagi seorang muslim? Ya prinsipnya kan sebenarnya itikaf tadi itu kan mencoba untuk kita keluar dari al-adah biasa. Kemudian ketika keluar dari kebiasaan itu tentu kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika proses kita keluar dari kebiasaan itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kesungguhan. Ya mungkin iktikaf ya melatih kita untuk melakukan refleksi diri, kemudian kita melatih kesabaran, melatih ketekunan, melatih kesungguhan, melatih istiqomah kita gitu, supaya kita ini betul-betul tetap konsisten dan fokus dalam ibadah. Semua urusan dunia kita kesampingkan terlebih dahulu, kemudian kita fokus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Ya jadi pesannya adalah kita bisa memaksimalkan ibadah ya. Jadi kalau kita merasa selama Ramadan ini mungkin ada yang belum maksimal ibadahnya, ya maksimalkan lah. Bagi masih ada waktu ya dimaksimalkan ya seperti itu. Orasi. Terakhir Ustaz, ini kan Ustaz sebagai takmir masjid Ya, kampus UMY Ustaz ya. Ya. Ini di Masjid UMY ada itikaf nggak Ustaz? Insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Ada nanti kita ada fasilitas juga bagi para peserta itikaf. Ada kajian, ada sholat malam dan seterusnya lah. Biasa untuk makan, buka dan sahur insya Allah kita siapkan. Baik jamaah putra, jamaah putri ada Ustaz ya? Ya, jamaah putra, jamaah putri, warga UMY, masyarakat umum silahkan nanti lihat di Instagramnya Ramadan UMY ada link-link pendaftaran bisa diikuti. Baik, Sobat RC Podcast, begitu tadi obrolan kita seputar dengan itikaf ya, seputar itikaf, yang mulai pengertiannya, tuntunan-tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ya ketika itikaf, jangan sampai kita malah terlena dengan hal-hal yang justru malah membuat itikaf kita terganggu. Mungkin ada kalimat penutup Ustadz dari Ustadz sebelum kita tutup. Ya kalau saya barangkali tentu ini merupakan bagian dari ajakan untuk kita semua. Mari kita manfaatkan betul momen ibadah bulan Ramadan di tahun ini. Karena ini kesempatan yang luar biasa untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlatih juga untuk menanamkan nilai-nilai baik, akhlak baik dalam diri kita sehingga kita tadi bisa semakin terbiasa dengan hal-hal baik itu, termasuk bagaimana kemudian kita mencoba sesekali untuk rileks dan mungkin melepaskan diri dari aktivitas harian supaya kemudian kita bisa lebih melakukan introspeksi diri barangkali, kemudian melakukan refleksi diri sehingga mengevaluasi diri sehingga kemudian mudah-mudahan pasca Ramadan kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana tujuan puasa itu sendiri? Yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun.
Saya kira itu Mas Ica. Mudah-mudahan kita bisa semua ya. Amin. Ustaz. Ya. Sobat Orasi Podcast, Mas Hijat, aktivis masjid di kampus dan semuanya lah. Termasuk saya tentunya. Kita saling mendoakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Miftah, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Udah sharing ilmunya Ustaz, sharing pengalamannya terkait dengan itikaf. Terima kasih Ustaz Miftah sudah berkenan hadir di Orasi Podcast ya. Semoga dari obrolan kita tadi ada ada manfaatnya Ustaz ya, ada manfaat yang bisa diambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan menyampaikan kita sampai akhir Ramadan ya. Menjadikan kita minal akifin ya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang beriktikaf di masjid Allah. Terima kasih sobat-sobat kita sekalian. Saya Hija Hamid Fauzi dan beserta kru tim Orasi Podcast kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.